Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bertemu muka dalam rangka mengadakan kuliah manajemen keuangan. Nah, di pertemuan ketujuh ini kita membahas terkait dengan capital budgeting, arus kas. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi modal bagi kita untuk lebih mendalami lagi terkait dengan manajemen keuangan ini. Dalam konteks ini adalah arus kas. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pembahasan. Berikutnya adalah, sebelum kita memulai materi kali ini, kita terlebih dahulu memahami apa sih tujuan dari pembahasan di pertemuan yang ketujuh ini. Yang pertama, di akhir sesi pertemuan ini diharapkan sekalian mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami terkait dengan bagaimana menentukan arus kas yang relevan untuk berbagai jenis usulan investasi. Kemudian yang kedua, menghitung biaya penjutaan untuk tujuan pajak. Kemudian berikutnya, berbagai metode menghitung operating cash flow. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, arus kas. Nah, arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga diperoleh arus kas neto selama suatu periode tertentu. Nah, dalam laporan arus kas ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan. Kemudian yang keempat, transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non tunai. Nah, berikutnya di dalam laporan arus kas ada beberapa aktivitas yang menjadi kunci. Di sana adalah ada aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investasi, kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau keuangan. Nah, aktivitas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan dari entitas atau perusahaan, sedangkan aktivitas investasi aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas menurut PSAK terbaru, di mana memberikan fleksibilitas dalam mengklasifikasikan item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Ya, dalam aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan itu ada fleksibilitas baik terkait bunga, dividen maupun pajaknya. Kemudian berikutnya kita melihat cash flow dari sisi aktivitas operasi, bahwa aktivitas operasi dimaksudkan di sini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas membayar dividen dan melakukan investasi. Ada dua hal yang di sini, ada arus kas masuk, inflows, terdiri dari penerimaan dari penjualan barang dan jasa, royalti, pendapatan lain, kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, kemudian dari penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek.
Kemudian berikutnya dari arus kas keluar terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kemudian pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek perusahaan efek, pengembalian kredit bank, kemudian ada pembayaran biaya operasi. Berikutnya di dalam cash flow atau aktivitas operasi, di sana ada metode yang digunakan, ada metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kemudian ada metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan dalam aktivitas operasi ini melaporkan dengan metode langsung agar informasi lebih berguna dan aktual. Kemudian berikutnya dari aktivitas operasi ini kita bisa memetakan beberapa poin di skema ini. Ada perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional, kemudian diturunkan untuk memperoleh laba bersih yang diperoleh dari arus kas dari kegiatan operasi. Tentunya di sini ada arus kas positif, cash masuk lebih besar daripada cash flow sehingga net cashnya positif. Nah, dari sini kita bisa melihat ada keuntungan atau kerugian dan dikurangi keuntungan atau aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian ditambah beban bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi. Ya, di sini ada biaya penyusutan dan amortisasi. Kemudian berikutnya, teman-teman, kita lihat di sini ada dalam aktivitas operasi kita bisa melihat di aktivitas penerimaan kas itu ada penjualan produk, ada pendapatan lain-lain, dan ada penerimaan dari piutang. Sementara pengeluaran kasnya itu ada pembelian bahan produk untuk atas proyek itu, kemudian ada biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya pembayaran lain-lain. Kemudian kita lihat di aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dalam aktivitas investasi ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan kas di masa depan atau memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, dalam aktivitas investasi ini kas masuknya terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari kontrak future, kemudian ada atau forward future untuk pendanaan. Kemudian penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Kemudian penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Kemudian di kas keluarnya atau outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan di kapitalisasi. Kemudian pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Kemudian pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas, ventura selain untuk diperdagangkan. Kemudian dalam aktivitas investasi di mana penerimaan kas terdiri dari penjualan kendaraan, penjualan gedung, penjualan tanah atau penjualan aktiva lain-lainnya. Sementara pengeluarannya itu terdiri dari pembelian kendaraan, pembelian gedung, pembelian tanah, pembelian peralatan, pembelian mesin, pembelian surat berharga. Berikutnya kita melihat bahwa di aktivitas pendanaan atau financing ini yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Dalam aktivitas pendanaan ini atau financing ini, di kas masuk terdiri atas penerimaan kas dari penerbitan saham,
Kemudian kedua, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan hipotek jangka panjang atau hipotek gitu ya. Jangka pendek, jangka panjang, kemudian hipotek. Kemudian arus kas keluarnya atau outflows-nya adalah terdiri pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, kemudian ada pelunasan pinjaman, kemudian pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Nah, kemudian berikutnya di kas pembiayaan ini, kas pembiayaan penerimaannya di situ ada penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan promise, kemudian ada kredit bank. Kemudian di aktivitas pengeluaran ada pembayaran dividen, pembayaran bunga, pelunasan obligasi, pelunasan promise, kemudian ada pelunasan hutang bank. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa di skema ini kita tentunya disodorkan bahwa di laporan arus kas terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Kemudian kita melihat ada kas awal dan kas akhir ya. Nah, di dalam aktivitas laporan arus kas itu ada kegiatan operasi, kegiatan investasi dan investasi dan ada kegiatan pendanaan. Di penyusutan dan pajak ya. Penyusutan dan pajak, bahwa di sini pajak biasanya digunakan atau dibebankan pada aset ya yang yang mempunyai masa atau umur yang tentunya dapat disusutkan secara historis. Masa depresiasi aset tersebut ditetapkan sama dengan estimasi manfaat umur ekonomis. Itu dimaksudkan bahwa aset akan sepenuhnya disusutkan sekitar waktu yang sama yang mencapai akhir umur ekonomis. Kemudian dasar penyusutan, dasar depresiasi adalah elemen penting dari MACRS ya, Modified Accelerated Cost Recovery System atau sistem pemulihan biaya dipercepat yang dimodifikasi. Karena tunjangan setiap tahun, beban penyusutan tergantung secara bersama-sama pada aset dasar depresiasi dan umur kelas MACRS-nya. Dasar dapat disusutkan MACRS adalah sama dengan harga pembelian. Ya, ini metode biasanya digunakan banyak tersebar di di negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Nah, di sini kita melihat selain MACRS, kita juga bisa melihat dari sisi ada metode garis lurus ya, yaitu suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Rumus yang digunakan adalah D sama dengan C dikurangi S dibagi N, di mana D adalah besarnya depresiasi setiap tahun, C harga dari investasi, kemudian S nilai residunya, N taksiran umur investasi, kemudian nilai buku sama dengan harga aktiva dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, sementara nilai buku adalah nilai di mana nilai aktiva dibukukan. Kemudian nilai pasar atau market value adalah harga di mana aktiva dapat dijual. Contohnya, harga pembelian sebuah mesin dalam proyek pembangunan rumah susun hidrolik adalah 12 juta, ditaksir berumur 10 tahun. Berapa nilai bukunya pada tahun ketiga? Sementara nilai residunya di sini adalah sekitar 2 juta. Dari soal ini kita ketahui bahwa D sama dengan 12 juta dikurangi 2 juta dibagi 10 menghasilkan nilai depresiasi atau besar depresiasi sama dengan 1 juta. Nah, dari 1 juta ini kita menghitung book value-nya, nilai bukunya. 12 juta dikurangi 3 tahun tadi, di tahun ketiga dikali 1 juta sama dengan 9 juta. Jadi nilai buku mesin saat ini di akhir tahun ketiga adalah senilai 9 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita bahas terkait dengan risiko proyek. Berikutnya dalam suatu risiko proyek kita bisa mengestimasi arus kas ya.
Dalam risiko proyek juga, selain kita bisa mengestimasi arus kas, kita bisa juga uh, dipengaruhi juga arus kas yang diterima oleh entitas atau perusahaan. Di mana arus kas di sini yang kita bahas sebelumnya, di situ ada arus kas bersih yang keluar dan masuk ke dalam suatu perusahaan. Arus kas berbeda dari laba akuntansi. Identifikasi arus kas yang relevan adalah arus kas tertentu yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan penganggaran barang modal. Nah, arus kas vs laba akuntansi. Dalam analisa penganggaran barang modal yang digunakan adalah arus kas tahunan dan bukan laba akuntansi, laba atas modal yang ditanamkan. Penyusutan merupakan pemulihan sebagian modal yang ditanamkan sehingga kita dapat menggunakan rumus net cash flow sama dengan EAT, earning after tax plus depreciation, atau laba atas modal ditambah pemulihan modal. Nah, arus kas incremental atau incremental cash flow adalah arus kas bersih yang dihasilkan langsung oleh suatu proyek investasi. Berikutnya, selain poin di atas, ada 4 masalah dalam menentukan arus kas yang incremental. Yaitu yang pertama adalah biaya yang terpendam atau sunk cost, adalah pengeluaran tunai yang dilakukan dan tidak dapat ditutup dengan disetujui atau tidaknya proyek. Sunk cost tidak dimasukkan dalam aliran kas dari proyek. Kemudian biaya opportunities atau biaya kesempatan adalah hasil terbaik dari alternatif penggunaan aktiva, yaitu hasil terbaik yang tidak akan diperoleh jika dana yang ada diinvestasikan pada proyek tertentu. Biaya kesempatan harus dimasukkan sebagai tambahan aliran kas keluar pada saat menentukan aliran kas keluar pada proyek yang diusulkan. Kemudian yang ketiga, biaya eksternalitas adalah suatu pengaruh suatu proyek terhadap arus kas pada bagian lain perusahaan atau lingkungan sekitarnya. Dampaknya tidak tercermin dalam arus kas proyek. Dalam biaya eksternalitas ini berdampak kanibalisme, yaitu situasi ketika suatu proyek baru mengurangi arus kas yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, biaya pengiriman atau pemasangan atau biaya replacement atau penggantian mesin adalah perusahaan membeli suatu aktiva perusahaan tersebut harus menanggung biaya pengiriman dan pemasangan installation cost dari aktiva yang dibeli. Kemudian beberapa perubahan modal kerja bersih, change in net working capital, adalah kenaikan aktiva lancar yang diakibatkan oleh proyek baru dikurangi dengan kenaikan kewajiban lancar yang terjadi secara spontan. Evaluasi proyek capital budgeting, ada proyek perluasan, adalah proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan, misalnya membuka cabang baru atau membuka outlet baru atau membuka mitra baru. Berikutnya analisa arus kas proyek perluasan, itisar pengeluaran investasi yang diperlukan untuk proyek. Kemudian analisa arus kas setelah produksi dimulai. Kemudian berikutnya ada pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya kita lihat memasukkan risiko proyek ke dalam penganggaran modal. Beberapa perusahaan mengkalkulasi sebuah biaya dari modal masing-masing divisi yang berdasar pada divisi pada risiko pasar dan struktur modal. Ini menjadi langkah pertama ke arah penggabungan risiko menjadi keputusan penganggaran modal. Tetapi ini terbatas karena hanya meliputi risiko pasar dibandingkan secara langsung menaksir risiko perusahaan dari sebuah proyek. Departemen manajemen risiko dari beberapa perusahaan secara teratur, dan proyek-proyek yang diusulkan, dengan kata lain mereka menilai suatu proyek perusahaan dengan memberi proyek portofolionya atau proyek pilihannya yang mungkin lebih dari beberapa proyek. Kemudian proses penyaringan akan mengidentifikasi proyek ini bahwa risiko corporate akan meningkat secara signifikan. Jadi ketika proyek yang terjadi dan mengandung risiko, dan risiko itu akan berdampak kepada risiko perusahaan terkait.
Ada dua metode utama yang digunakan untuk masukkan risiko proyek ke dalam penganggaran modal. Yang pertama, pendekatan kepastian yang setara. Contoh, bila menggunakan pendekatan kepastian setara, kita menerjemahkan semua arus kas masuk yang tidak diketahui dengan pasti menjadi semakin rendah nilai kepastiannya, yang berarti mengambil keputusan dijamin akan menerima ganti dari jumlah yang diharapkan berisiko. Sebagai contoh, seorang investor mungkin bersedia untuk berinvestasi dengan harapan risiko sebesar 100 US dollar untuk memastikan mendapatkan 75 dolar, dalam hal ini 75.000 dolar akan menjadi investasi kepastian setara dalam berisiko sebesar 100.000 dolar. Jadi yang kedua, pendekatan tingkat diskonto risiko yang disesuaikan. Tingkat diskonto akan meningkat ketika dalam mengevaluasi proyek yang berisiko, semakin besar risikonya, sehingga semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan dalam analisis. Rata-rata risiko proyek didiskontokan pada WACC, Weighted Average Cost of Capital. Perusahaan proyek yang berisiko tinggi didiskontokan pada tingkat di atas WACC, dan proyek yang berisiko lebih rendah didiskontokan pada tingkat bawah pada WACC perusahaan. Kemudian berikutnya, mengelola risiko berdasarkan alternatif decision tree analysis. Dalam penganggaran modal, manajer biasanya lebih tertarik untuk mengurangi risiko dibanding dengan mengukurnya. Misalnya, kadang proyek dapat disusun sedemikian rupa hingga pembelanjaan tidaklah dibuat pada waktu yang sama, tapi dapat dibuat langkah-langkah pada periode atau tahun. Hal tersebut akan mengurangi risiko dengan memberikan para manajer kesempatan untuk mengevaluasi ulang keputusan dengan menggunakan informasi baru, dan kemudian akan investasikan dana tambahan atau mengakhiri proyek. Proyek seperti itu dapat dievaluasi dengan menggunakan decision tree analysis. Kemudian kita di sini melihat estimasi 3 risiko proyek yang saling berbeda. Yang pertama, ada risiko berdikari atau berdiri sendiri, stand alone risk atau SAR, SER, adalah risiko khusus dari suatu proyek aktiva tanpa dikaitkan sama sekali dengan proyek aktiva lain yang mungkin dimiliki. Risiko ini diukur dari variabilitas tingkat pengembalian yang diharapkan atas aktiva atau proyek tersebut. Risiko di dalam perusahaan adalah risiko diukur tanpa mempertimbangkan diversifikasi portofolio dari pemegang saham. Risiko ini diukur dari variabilitas laba perusahaan yang dibagikan oleh suatu proyek tertentu. Kemudian ada risiko pasar atau beta, adalah bagian risiko proyek yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi. Risiko ini diukur dengan koefisien beta proyek. Analisis risiko beta pasar dapat diukur dengan menggunakan CAPM, Capital Asset Pricing Model, atau SML, Security Market Line atau garis pasar modal, yang menyatakan hubungan dengan risiko KS kemudian sama dengan KRF ditambah KM kurangi KRF dikali beta. Oke, berikutnya contoh berikutnya ada analisis sensitivitas. Adalah suatu teknik untuk menganalisis risiko dengan mengubah-ubah variabel-variabel kunci dan mengamati pengaruhnya terhadap NPV dan tingkat pengembalian laba. Jadi analisis sensitivitas ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan manfaat atas risiko proyek. Analisis sensitivitas termasuk stand-alone risk. Analisis ini dimulai dengan memprediksi nilai-nilai yang dipakai untuk menghitung NPV, Net Present Value, seperti unit penjualan, harga jual, biaya variabel, dan biaya modal. Kemudian terjadi what if. Bagaimana NPV jika biaya naik atau turun 10% atau 20%. Contoh proyek cash inflow dengan estimasi jangka waktu 15 tahun dan diskon faktornya sebesar 10%. Nah, kita bisa melihat nilai estimasinya di sini. Contohnya sekitar 20.000 yang proyek A, proyek B nya sekitar 20.000. Estimasi net cash flow-nya ada beberapa kondisi di sini, ada pesimis, ada normal, kemudian ada optimis. Nah, pesimisnya sampai minus 3.000. Kemudian
normal 4.000, optimis 5.000. Sementara di proyek B pesimisnya tidak ada, normalnya 4.000 dan optimis 8.000. Nah, sementara range dari proyek A yaitu 2.000, range dari proyek B yaitu sebesar 8.000. Dengan range cash flow proyek A dan B, risiko proyek A lebih kecil dari proyek B karena range hanya sebesar $2.000 atau 5.000 dikurangi 3.000 dibandingkan proyek B 8.000 dikurangi 8.000 sama dengan 0. Kemudian berikutnya kita berbicara analisis sensitivitas. Ya, analisis ya apa namanya yang digunakan, kita bisa mencari analisis sensitivitas ini dengan NPV, dasar atau normal atau paling memungkinkan ya. NPV proyek A cash flow pesimis, misalkan NPV sama dengan PV cash flow dikurangi PV investasi, present value investasi, atau PV cash flow ini kita pecahin lagi, cash flow dikali PV IFA atau tabel present value indikator inflation factor analysis 10% ya, dikali 15, kemudian dikurangi $20.000. Kemudian kita dapat 3.000 di atas tadi, kemudian dikali 7,606 dikurangi 20.000, kita hasil lahir yang diperoleh untuk NPV ini adalah 2.818. Kemudian NPV proyek B cash flow pesimis yaitu sebesar 20.000. Nah, di NPV normal kita bisa menggunakan rumus di atas, 4.000 dikali 7,606 dikurangi 20.000 sehingga kita peroleh 10.424. Nah, dari dua analisis di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, di NPV optimis proyek A itu menghasilkan $18.030. Kemudian di NPV optimis proyek B kita dapat menghasilkan net present value-nya 40.848. Nah, dari analisis di atas kita bisa juga melihat perbandingan di sini. Kita menggunakan tiga situasi, pesimis, normal, dan optimis, proyek A dan proyek B. Nah, range-nya di proyek A adalah 15.212, sementara di proyek B 60.448. Sehingga dalam analisis sensitivitas ini, di mana NPV proyek A sebesar $15.212 ini dan B sebesar $60.898, maka risiko proyek B lebih besar dari proyek A. Kemudian berikutnya dalam analisis sensitivitas bisa di contoh lain, kita di sini memasukkan teks ya 40%. Contohnya, misalkan suatu perusahaan menerima proposal investasi sebesar $2 juta dengan umur 4 tahun tanpa nilai residu. Net cash flow tahunan adalah sebagai berikut. Sales di sini contohnya ya 2.000 dikali $3,5. Ini harga barang per unitnya, sehingga diperoleh 7.000 salesnya. Kemudian net cash flow-nya 7.000. Kemudian variable cost, biaya variable cost-nya 30% dari 7.000, jadi 2.100, net cash flow-nya 2.100. Fixed cost 1.600, kemudian net cash flow 1.600. Kemudian depresiasi ada 500, di net cash flow-nya tidak memasukkan depresiasi. Ini laporan pendapatan, ini laporan arus kas. Kemudian di laporan pendapatan memasukkan teks, kemudian di laporan arus kas memasukkan teks. Kemudian di laporan arus pendapatan ada earning after tax senilai 1.680. Kemudian di net cash flow-nya tidak masukkan nilai IET-nya, earning after tax setelah bersih. Sehingga di hasil akhir di net cash flow kita memperoleh angka yang
sama ya, balance 2180, itu juga di laporan arus kasnya, net cash flow-nya. Kemudian berikutnya diasumsikan tingkat keuntungan yang diharapkan expected rate of return 10%. Nah, ini dari soal di atas bahwa NPV ini uang yang dikeluarkan di awal, investasi awal, initial investment. Kemudian ini adalah net cash flow-nya 2180 di tahun 1 ya. Ini diskon faktor. Nah, diskon faktor tahun 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sehingga kita memperoleh nilainya 4.910,408 dolar. Jadi nilai NPV saat ini adalah 4.910,408 dolar ini. Nah, kemudian berikutnya kita memberikan ilustrasi lagi di proyek ini diterima ya, dari hasil di atas bahwa proyek tersebut diterima karena NPV-nya adalah positif. Bagaimana risikonya? Nah, jika variabel yang digunakan mengalami perubahan, maka akibatnya perubahan terjadi kepada NPV karena kenaikan atau penurunan penjualan, harga per unit berubah dan biaya juga berubah. Perubahan ini mengakibatkan sensitivitas bagi perusahaan. Umumnya manajemen dihadapkan kepada pesimis, normal, atau diharapkan, dan optimis yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa parameter ya, unit terjual, kemudian variable cost, unit harga per unit, variable cost, fixed cost, kemudian investasi awal ya. Nah, dari sekian kondisi pesimis, normal, dan optimis ini, kita mencoba melihat bahwa kalau perusahaan berpendapat kepada pemikiran pesimis, maka NCF, net cash flow, dan NPV dapat dicari. Nah, ini rumusnya di atas, kita bisa mencarinya sehingga kita dapatkan NCF-nya, net cash flow-nya 1883. Nah, kemudian di NCF yang di sini di 1883 di laporan net cash flow-nya. Kemudian NPV-nya kita memperoleh nilai 3.768,944. Nah, dengan adanya variabilitas, perubahan variabilitas dari normal ke pesimis, maka NPV berubah secara drastis sebesar 4.100 dikurangi 3.768,944. Ada selisih positif ya sebesar 1191,464. Hal ini merupakan sensitif untuk penurunan NPV tersebut. Nah, jadi ada perubahan kondisi dari normal ke pesimis ya. Jika biaya variabel meleset sedikit dari prediksi, akibatnya NPV turun drastis. Jadi setiap perubahan dalam variabel yang terjadi pada perusahaan mengalami sensitivitas. Kalau dicari untuk terbaik optimis, maka NPV hasilnya adalah memberikan gambaran yang menguntungkan. Kemudian di analisis skenario, skenario analisis. Nah, dalam analisis skenario kita bisa melihat membandingkan situasi yang paling memungkinkan atas skenario dasar, semacam situasi normal dengan keadaan yang baik atau buruk, atau disebut juga suatu teknik analisis risiko yang mempertimbangkan baik sensitivitas NPV terhadap perubahan variabel-variabel kunci maupun rentangan range dari nilai variabel yang sangat menguntungkan. Dalam analisis skenario probabilitas, karena rentangan nilai yang paling memungkinkan bagi variabel tercermin dalam distribusi probabilitas. Ini contoh dari analisa skenario. Contoh hasil skenario yang sangat berguna untuk menentukan NPV, diharapkan definisi standar dari NPV, koefisien varian CV untuk mengestimasi ketiga risiko skenario tersebut dinyatakan P1 atau probabilitas. NPV yang diharapkan sama dengan sigma N, nah I sama dengan 1 P1 dikali NPV KT gitu ya. Sementara deviasi standar NPV sama dengan deviasi standar
akar dari harapkan pangkat 2. NPVI dikurangi NPV yang diharapkan di pangkat 2. Sementara koefisien varian atau CV pergunakan data dari analisis sensitivitas dan diadakan probabilitas untuk parameter terburuk atau pesimis, normal, nilai dasar, dan terbaik atau optimis. Analisis skenario dapat dihitung seperti ada 3 skenario di sini: terburuk, normal, atau terbaik. Nah, dalam kondisi terburuk kita menentukan probabilitas nilai yang kita investasikan itu sekitar 25%, 50%, terbaik 25%. Kemudian di sini ada sales per unit 1.500, 2.000, 2.100, price per unitnya 3,4, 3,5, 3,6. Kemudian NPV kita bisa peroleh 3.000 ini 3.768,94, 4.000 itu 10, 408, kemudian 5.887,036. Nah, dari analisis skenario analisis ini kita bisa melihat nilai NPV yang diharapkan, yaitu 0,25 dikali 761 ditambah 0,5 dikali 1,102 ditambah 0,25 dikali 1,750 atau 1.752 sama dengan 1.178. Deviasi standar NPV kita masukkan rumus-rumus, kemudian kita akar sehingga diperoleh 188. Sementara koefisien varians CV NPV di sini kita risiko dikali NPV dibagi I kali NPV sama dengan 118 dibagi 1178 sehingga diperoleh nilai 0,16. Hal ini menunjukkan N bahwa risiko proyek tidak signifikan atau relatif kecil. Kemudian dalam analisa skenario ada 3 pola yang kita bisa tentukan. 3 pola itu terdiri dari, yang pertama ada skenario terburuk, di mana keadaan atau kondisi untuk semua variabel diberikan nilai terburuk berdasarkan perkiraan yang wajar. Kemudian kedua, skenario terbaik, best case scenario adalah keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terbaik berdasarkan perkiraan yang wajar. Kemudian skenario dasar, base skenario, adalah keadaan di mana untuk semua variabel diberikan nilai yang paling menguntungkan. Kemudian analisis simulasi dan atau Monte Carlo. Kemudian analisis skenario proyek-proyek untuk umur berbeda. Jika proyek mandiri, umur proyek tidak penting. Tapi jika proyek itu umurnya dan aliran kas masuk tidak sama dan saling bersaing meniadakan, maka untuk menghitung NPV, maka proyek tersebut diulang hingga mempunyai masa akhir yang sama. Asumsi proyek tidak unik. Pendekatan untuk mengasumsi proyek untuk umurnya tidak sama dapat juga dilakukan dengan Annualized NPV Approach. INPV yaitu suatu teknik pendekatan untuk perhitungan NPV sekarang tahunan untuk 2 atau lebih proyek yang bersaing menyediakan. INPA sama dengan IAS, Equivalent Annual Series, seri anuitas seragam. Ini kita bisa lihat rumusnya, EVPFA kemudian sama dengan IES sama dengan NPV X dibagi PVFA kali K kali N. Present value inflation factor analysis. Biasanya angka ini diambil di tabel yang sudah tersedia. Kemudian di analisis skenario, contoh di sini ada PT Mulyatio mempunyai 2 proyek, yaitu proyek A dengan nilai investasi sebesar $130 dengan proyek B nilai investasinya $130. Dia modal ditetapkan 10%. Aliran kas masuk dan umur proyek adalah sebagai berikut. Hal ini kita lihat di 1 tahun pertama nilai proyek A 64.000 aliran kas masuknya, di proyek B 80.000, tahun kedua 66.000, kemudian tahun ke B
proyek B 60.000. Nah, tahun ketiga proyek A 76.000, kemudian proyek B 50.000. Nah, tahun keempat 56 proyek A tidak ada ringkas masuk. Sementara di proyek B masing-masing tahun keempat 20.000, kelima 30.000, dan tahun keenam sebesar $20.000. Nah, dari rumus itu kita bisa melihat perhitungannya. Present value proyek A dicari dengan DF atau biaya modal 10%, sama dengan 39.768. Kemudian proyek B $67.060. Bila tidak memperhatikan umur dari kedua proyek tersebut, maka yang lebih baik dan menarik adalah proyek B. Tapi kedua proyek ini berbeda umur, maka dicari analyze NPV-nya. Langkah 1 adalah PV proyek A sama dengan 39.768, proyek B 67.060. Di sini tidak diperhatikan faktor umur proyek tersebut. INPV proyek A ini 39.768 dibagi 2,468, sehingga kita peroleh 15.990. Kemudian NPV proyek B diperoleh 15.398. Langkah 3, dengan memperhatikan perhitungan pada langkah kedua, maka proyek A lebih menarik dibandingkan proyek B. Artinya nilainya NPV itu lebih besar. Proyek A dan B adalah proyek bersaing, menindakkan satu sama lain, sehingga proyek B direkomendasikan untuk dilaksanakan dari metode proyek-proyek umur yang berbeda. Capital Asset Pricing Model CAPM. CAPM dirumuskan oleh dua orang yang bekerja sama independen, yaitu William Sharpe dan John Leitner. William Sharpe mendapat hadiah Nobel Ekonomi untuk jasanya pada tahun 1990. Short sales. Dalam asumsi CAPM perlu mendapat perhatian adalah short sales, yaitu penjualan aset yang dipinjam. Short sales dilakukan jika perusahaan mengantisipasi penurunan harga. Contohnya harga saham saat ini 1.000 per lembar, kemudian diantisipasi penurunannya saat ini perusahaan mempunyai saham tersebut. Kita dapat meminjam saham tersebut dari broker atau makelar kita, kemudian kita jual. Perusahaan menerima uang 1.000, seminggu kemudian harga saham benar-benar turun menjadi 900 per sahamnya, dan perusahaan mengembalikan saham yang sudah dijual, dan perusahaan membeli saham tersebut dari pasar dengan harga 9.900, yang berarti ada kas sekitar $900. Keuntungan bersih diperoleh perusahaan adalah $100. Jika harga terus naik, berarti perusahaan akan menderita risiko kerugian yang semakin besar. Meminjam untuk dijual. Kemudian dalam capital asset pricing model, di mana mengukur risiko merupakan hal yang tidak mudah karena banyak faktor yang diperhatikan. Salah satu model yang banyak digunakan adalah CAPM. CAPM adalah model yang didasarkan pada dalil bahwa tingkat pengembalian yang disyaratkan atas setiap saham atau sekuritas sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah dengan premi risiko sekuritas yang bersangkutan, di mana risiko yang dimaksud di sini mencerminkan adanya diversifikasi. CAPM menentukan tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan atau minimum requirement rate of return dari investasi aset yang berisiko dan trade of risiko. CAPM menjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekuritas portofolio. Konsep CAPM berdasarkan pada asumsi pasar modal adalah efisien dan semua aset dapat dibagi-bagi secara sempurna dan liquid diperjualbelikan setiap aset. Artinya para investor dapat melakukan diversifikasi hingga satuan terkecil dan dapat melakukan jual beli sekuritas setiap saat. Ini liquid. Hubungan antar risiko dengan tingkat pengembalian yang berhubungan dengan CAPM, market risk premium, MRP atau RPM, dan security market line. Market risk premium adalah tambahan pengembalian di atas tingkat pengembalian yang bebas risiko sehingga kompensasi bagi investor karena menanggung tingkat risiko rata-rata. Kemudian ada security market line
adalah garis yang memperlihatkan hubungan antar risiko yang diukur dengan beta dan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari masing-masing saham. Contoh di sini ada Spencer Coy menghendaki saham rata-rata menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 13%. Tingkat pengembalian bebas risiko KRF ini sebesar 9%. KRF ini bisa juga disebut dengan suku bunga bebas risiko ya. Premi risiko pasar 4%, koefisien beta B1 sama 0,5%, LPM ini sama dengan KM dikurangi KRP sama dengan 4% atau premi bebas risiko. Kemudian RP1 risk portfolio 1 sama 5%. Dari rumus ini dapat dinyatakan KS sama dengan KRF ini ditambah KM dikurangi KRF dikali beta. Ya, ini kita aplikasikan rumus di atas. Nah, premi risiko saham 1 sama dengan RP1 sama dengan RPM N1. 40% dikali 0,5 sama dengan 2%. Security market lainnya sama dengan K1 sama dengan KRF ditambah KM dikurangi KRP dikali beta 1, KRF ditambah RPM dikali beta 1. Nah, 9% ditambah 4% dikali 0,5 sama dengan 11%. Nah, kalau saham ada 2 dengan B1 sama dengan 2, maka hal ini risikonya lebih besar dari saham 1. Dan tingkat pengembalian disyaratkan darinya adalah K1 sama dengan 9% ditambah 4% dikali 2 sama dengan 17%. Saham rata-rata atau dengan risiko sedang di mana B1 dan sama dengan 1, tingkat pengembalian diharapkan sama dengan 13% atau sama dengan tingkat pengembalian pasar. Maka KA sama dengan 9% ditambah 4% dikali 1 sama dengan 13% sama dengan KM. Kemudian kita lanjut di sini ke tabel PVIF. Nah, inilah contoh tabel PVIF ya. Ini ada tahunan, periode tahunan, kemudian di sini ada tingkat bunganya. Ada 1% sampai dengan seterusnya sampai dengan ada 30%. Nah, dari tabel inilah yang biasanya kita lihat PVIF ya. PVIF misalkan nilai kita diskon faktor tahun 3 misalkan. Tahun 3 dengan suku bunga 2%. Nah, di sini. Jadi kita dapatkan angka 1,612. Ini bentuk aplikasi dari tabel future value interest factor for $1 atau FVIF. Kemudian ada juga berikutnya ada juga kita lihat future value ini present value. Ini PVIF ya, present value interest factor for $1 discounted. Kita lihat sama bentuk pengaplikasiannya. Di sini tahunnya, periode tahunnya, kemudian di sini ada bunganya atau persentase bunganya. Misalkan kita mau cari sekitar 5 tahun, bunganya ada di 7%. Nah, di sini 7% 5 tahun. Jadi sebesar 0,743. Kemudian demikian yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.